Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan hadis yang ada di mukadimah saya, yaitu balighu anni walau ayah, saya akan menyampaikan satu ayat yang ada di Al-Quran, yaitu pada surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya adalah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang menyampaikan dakwah. Nah, dakwah itu apa? Dakwah apa Pak Aldi? Ngidak-ngidak sawah. Ngidak-ngidak sawah, bukan ya? Dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan. Nah, artinya itu mengajak. Nah, da'a yad'u dakwatan itu mengajak. Maksudnya adalah mengajak seseorang mendekatkan diri kepada Allah, atau mengajak seseorang itu menuju syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, siapakah yang wajib berdakwah? Nah, apakah Pak Ustadz, apakah Pak Kiai, atau Pak Aldi, atau ulama, atau MUI, atau yang lainnya? Nah, jawabannya adalah ya kita semua. Nah, kalau kita sudah termasuk umat Islam, maka di sini jelaskan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Nah, maka ini kewajiban kita semua sebagai seorang Islam. Jika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita wajib berdakwah. Nah, bagaimana cara berdakwah? Kok saya berdakwah? Saya kan tidak punya latar belakang pondok pesantren, saya tidak punya latar belakang keagamaan yang mumpuni seperti itu. Nah, maka dari itu, cara yang berdakwah pertama adalah di sini dijelaskan bil hikmah. Nah, para mufasir atau ahli tafsir itu mengartikan bil hikmah itu artinya yaitu merangkul, atau ada yang mengartikan lagi itu dengan menggunakan akhlakul karimah. Nah, artinya kita mengajak seseorang itu dengan merangkul, mengajak, mengayo-ayo, atau dengan akhlakul karimah, dengan cara yang sangat halus. Nah, Bapak Ibu, kok kita semua kok wajib wajib berdakwah? Nah, saya itu sebagai apa? Nah, ini ada 3 golongan. Yang pertama namanya adalah ulama, yang kedua adalah hukama, yang ketiga adalah kubaro. Ada sebuah hadis begini, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro. Berkumpullah dengan para ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan dekatlah dengan kubaro. Nah, kita itu sebagai apa di sini? Nah, yang pertama itu ada ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang paham hukum, paham syariat Islam. Pokoknya iki cara wonge iki meh koyo pasatan lah.
pinter maknani takrib, terus kitab kuning dan lain-lain. Dan itu juga mempunyai akhlak mulia, terus pokoknya cedak karo Gusti Allah. Nah, itu namanya adalah ulama. Nah, contoh ulama zaman terdahulu adalah Imam Al-Ghazali. Jadi kita itu kalau bisa sesuai hadis ini tadi yaitu berkumpullah dengan para ulama. Nah, iso cedak karo ulama. Walaupun ulama tersebut itu dalam melaksanakan ibadah sholat belum khusyuk. Nah, tadi kan ada ulama, hukama, kubaro. Nah, ada suatu kisah di dalam ulama, ada salah satu kisah ulama, ini bisa disebut juga ulama, nanti juga bisa disebut dengan kubaro. Nah, Imam Al-Ghazali itu mempunyai adik yang bernama Ahmad. Nah, yang ceritakan Bu Asti kemarin, tapi ini berbeda. Ini adik Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu mempunyai adik Imam Ahmad itu, Imam Ahmad tidak mau sholat berjamaah. Padahal Imam Al-Ghazali itu kan seorang yang tasawuf, mensyariatkan semua orang itu berjamaah. Nah, Imam Al-Ghazali kan isin itu bahasa Indonesia apa Pak? Malu sama jamaahnya. Wah, dini duwe ra tau jamaah. Nah, masuk kene kon jamaah. Nah, akhirnya matur kalih ibu Imam Ahmad menika kok mboten purun jamaah dos pundi. Akhirnya dipun dukani kalih ibu Imam Ahmad purun jamaah. Nah, mau berjamaah. Nah, ketika berjamaah Imam Ahmad itu ketika mendapatkan 1 rakaat itu beliau mundur membatalkan sholat. Nah, ketika itu setelah sholat ditanyalah para karo jamaahnya, nah sama jamaahnya semuanya. Napa kok kowe batalke sholat padahal makmum karo aku gek pisan iki. Nah, kok mboten batalke sholat? Saya itu melihat nenggone gegere pakaiane Imam Al-Ghazali itu semuanya itu ada darahnya. Sebab kenapa? Nah, sebab kenapa Imam Al-Ghazali itu lalu menangis? Nah, sebabnya itu karena ketika sholat Imam Al-Ghazali itu membayangkan bab haid. Nah, maka Imam Ahmad itu membatalkan sholat. Nah, Imam Al-Ghazali itu bisa disebut seorang ulama atau seorang kubaro, dan Imam Ahmad itu bisa disebut dengan hukama. Lah, hukama itu adalah orang yang dekat dengan Allah, mempunyai sebuah akhlakul karimah, pokoknya cedak banget karo Gusti Allah, tapi ilmu hukum dan syariatnya itu sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, itu namanya adalah hukama. Nah, yang ketiga adalah kubaro. Nah, kubaro ini adalah orang yang alim benar-benar alim dalam keilmuannya, alim dalam segalanya, itu adalah kubaro. Ini ada cerita lagi tapi nanti malah kepanjangan. Pokoknya ada cerita itu dia itu punya karoma atau punya apalah. Ketika melihat beliau itu langsung bertobat. Nah, itu namanya adalah kubaro. Nah, itu ya. Nah, jadi cara berdakwah yang pertama adalah dengan bil hikmah, merangkul dengan akhlakul karimah. Yang kedua adalah dengan mau'izotil hasanah, dengan pengajaran atau pelajaran yang baik. Nah, pada zaman dahulu pelajaran yang baik ini disampaikan oleh ulama-ulama atau kubaro itu membuat para jamaahnya itu menangis. Tapi jamaah sekarang tuh udah mau menangis, senengnya kan guyu gitu. Hah? senengane guyu kan, banyaknya kan guyu. Alah, kiai ini ora lucu, rasa teko wis, kiai ini ora lucu. Kan itu. Nah, hakikatnya mau'izotil hasanah, pengajaran yang baik itu disampaikan untuk membuka hati umat manusia agar menjadi lebih baik dan terhening, bisa membuat terhening. Itu mau'izotil hasanah.
Nah, terus selanjutnya yang ketiga dia bil hikmah maidotil hasanah. Terus yang ketiga adalah dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdebat dengan cara yang lebih baik. Jadi boleh kita berdebat, berdiskusi, berdakwah itu boleh. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu ada hiwar. Hiwar itu adalah diskusi 2 atau 3 orang yang membahas tentang bab agama. Contoh misalkan Pak Ustadz Mulyadi, Pak Ustadz Fatan, Pak Ustadz Aldi. Di situ nanti kita membahas bab mandi besar. Nah, bab mandi besar. Nah, contoh mandi besar itu nanti kita mengikuti mazhab siapa? Nah, itu bisa, itu namanya hiwar. Nah, di atasnya lagi itu ada jidal. Nah, kalau jidal itu harus ada apa namanya ya? Harus ada yang mematikan pendapat, Pokoknya harus ada yang bisa mematikan pendapatnya seorang. Kalau di pondok itu batsul masail. Nah, itu namanya adalah jidal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada hiwar, ada jidal. Ya terakhir tadi berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kita sudah berdakwah, seseorang itu tidak mau berubah, itu berarti urusannya sudah hablum minallah. Termasuk kita nanti, kita mau berdakwah, ngajak sholat duha anak-anak, itu juga termasuk berdakwah, ngajari cara sholat, belum menjadi ulama atau kita atau nah itu juga sudah berdakwah. Ketika yang kita ajak sudah tidak mau, tidak bergeming, maka itu kita sudah ingkar bil qalbi saja, yaitu urusannya sudah hablum minallah. Karena di sini sudah dijelaskan tadi, artinya sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unggur makola wala tanggur kola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.